memajukan fighter Indonesia tanpa embel-embel petarung daerah. Ada seorang teman yang dihianati temennya. Ya, ini dia dilakukan oleh Pak Rudy Golden Boy versus Haris Fernandez. All Living Sports Show versus All Living Sports Show versus Baku Hantam. Tahan emosi. Salah gua apa? Salah gua apa digambar tadi? Dia gambar. Halo teman-teman pencinta combat sport, selamat datang kembali di channel Rio Bray. Preskon antara Faris Fernandez dan Rudy Golden Boy telah selesai digelar, dan untuk tanggal pertandingannya telah resmi diumumkan. Pertarungan harga diri ini akan digelar pada tanggal 9 November 2025. Banyak momen-momen panas yang terjadi pada acara preskon tersebut. Namun, sebelum kita masuk ke momen panas pada saat preskon tersebut, kita akan bahas apa sebenarnya akar permasalahan ini. Memajukan fighter Indonesia tanpa embel-embel petarung daerah. Tidak ada petarung daerah, yang ada hanyalah petarung Republik Indonesia. Awal permasalahannya adalah saat Celos, CEO dari Beyond Combat, memberikan pernyataan yang seakan menyindir Faris. Ia mengatakan akan memajukan dunia combat di Indonesia tanpa embel-embel petarung daerah. Menurut Celos, petarung atau petinju daerah itu tidak ada, yang ada hanyalah petarung Republik Indonesia. Padahal sebelumnya, kita tahu antara Faris dan Celos memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan di awal-awal setiap acara Beyond dan di sosial media keduanya, kita selalu melihat kedekatan di antara mereka. Hubungan mereka semakin renggang setelah Faris memutuskan menerima tawaran menjadi CEO HSS. Tapi kenapa ketika aku jadi bagian dari HSS, semua udah beda, bahkan mungkin sampai dimusuhin. Dalam video klarifikasi Faris, sebelum bergabung dengan tim HSS, ia sempat meminta saran dan masukan dari Celos. Namun di balik layar, tidak ada yang tahu apa kelanjutan dan apa akar sebenar dari permasalahan ini. Yang tersaji di media hanyalah perseteruan yang semakin memanas. Ditambah lagi dengan pernyataan Celos yang menyebutkan tidak ada petarung daerah. Kita tahu sebelumnya, Faris adalah CEO yang punya visi misi mencari petarung hebat di pelosok-pelosok daerah. Ini bukan hanya omongan, tetapi kita pun melihat di sosial media Faris, ia sudah membuktikannya. Mendengar pernyataan Celos tersebut, Faris pun tidak tinggal diam. Ia merasa pernyataan itu untuk menyindir atau meremehkan visinya. Gitu. Jadi jangan merasa orang paling sakit hati di sini. Nah, apa mau kita selesai secara fighter aja? Dan saat pernyataan itu sampai di telinga Faris, dengan lantang Faris Fernandez langsung memberikan tantangan terhadap Celos. Namun, yang paling mengejutkan, yang memberikan tanggapan bukanlah Celos, melainkan Rudy Golden Boy, CEO dari Baku Hantam. Coba aja lu di posisi Celos. Event lu sukses, berhasil. Terus ada saingan lu yang ngajak fight the ring. Apakah lu akan ngeladenin dengan posisi lu yang ada di atas? Enggak kan? Rudy mengatakan, CEO sebaiknya duduk manis tanpa repot-repot bertarung naik ke atas ring. Jadi mungkin kalau Rudy mau main boxing sama aku daripada banyak-banyak di sosial media sini, tentang Rudy Golden Boy main boxing. Ini adalah awal mula perseteruan itu semakin panas. Setelah pertandingan Faris versus Eddie Boxing selesai digelar dan dimenangkan oleh Faris, Faris pun dengan lantang meng-call out Rudy Golden Boy. Faris merasa Rudy terlalu ikut campur terhadap masalahnya dengan Celos. Pada tanggal 12 September, preskon antara Faris Fernandez akhirnya digelar. Yang paling panas adalah momen di mana Faris menampar Rudy Golden Boy yang membuat suasana nyaris pecah. Kemarin saya lihat nih, ada seorang teman yang dihianati temennya. Ya, ini dia dilakukan oleh Faris. Loh, pengkhianatan seperti apa? Nah, seperti apa? Pengkhianatan seperti lupa apa? Orang yang sudah membesarkan kau, membantu membesarkan kau. Yang membesarkan aku, orang tuaku. Tidak sampai di situ, Rudy mengatakan Faris adalah seorang pengkhianat. Dengan lantang Rudy menyebut Faris sebagai pengkhianat di antara persahabatannya dengan Celos. Menurut Rudy, Faris harusnya loyal dan menghormati Celos yang telah membesarkan namanya. Dengan Faris bergabung di HSS, Rudy menganggap Faris tidak menghormati Celos yang telah membesarkan namanya. Tuduhan ini membuat Faris terlihat semakin geram.
Dan yang kita lihat, ini bukan hanya pertarungan biasa, namun pertarungan harga diri. Dulu diem ya, karena udah masuk pribadi sekalian aja kita perang aja ya nggak Om? Ya. Baku hantam lawan HSS. Ya di sini saya sendiri. Sedangkan dia temennya banyak. Ada Forlan, ada Anthony, ada si Asmi, semua bikin konten ke saya. Iya saya panggil semua. Saya bilang saya akan beresin satu-satu. Sabar aja. Mau semuanya kita tandingin nggak saya jabanin. Wow. Tapi satu-satu. Satu-satu. Pelan-pelan. Palanya dulu saya hajar nanti. Ditambah lagi Rudy secara lantang mengatakan bahwa Paris tidak punya literasi dan hanya CEO boneka. Tidak sampai di situ, Rudy juga memberikan penawaran pertarungan ini bukan hanya antara dirinya dengan Paris, namun pertarungan besar antara tim Baku Hantam versus tim HSS. Bahkan, Rudy Golden Boy menambahkan setelah menghancurkan Paris, ia akan melawan Asmi, coach dari Paris, dan Forlan Rivaldo yang menurutnya selalu ikut campur dalam permasalahan mereka. Bagaimana menurut teman-teman? Haruskah pertarungan ini terjadi? Dan siapakah yang salah dalam permasalahan ini? Dan jika pertarungan ini terjadi, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kita lanjutkan pembahasan menarik seputar combat sport lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.